you trust in us and we'll be champions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Andika. Saya mahasiswa Unsuska Riau dari Fakultas Sains dan Teknologi dan jurusan Sistem Informasi. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui mengenai bisnis? Bisnis ialah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok, atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat yang tujuan utamanya itu untuk meraih keuntungan atau laba atau juga profit. Dan pada dasarnya semua bisnis itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Pertanyaan yang kedua, mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Menurut saya sendiri ialah pentingnya menganalisa proses suatu bisnis, yaitu kita itu lebih tahu aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan pada bisnis tersebut, dan kita itu juga lebih tahu gimana cara kerja bisnis tersebut, gimana cara bisnis tersebut menarik konsumen agar bisnisnya bisa berkembang dan semakin maju. Dan juga kita itu juga lebih tahu di mana letak kekurangan pada bisnis tersebut. Oke, pertanyaan ketiga, apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Oke, baik. Hubungan antara sistem informasi dan analisa suatu bisnis ialah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang secara sekumpulan proses bisnis. Jadi, tujuan sistem informasi atau manfaat dari sistem informasi dalam analisa suatu proses bisnis ialah memberikan deskripsi tentang bisnis tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa saja komponen-komponen yang sangat penting dalam bisnis? Yang pertama adalah membuat deskripsi usaha. Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, serta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Yang kedua adalah melakukan strategi pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk dan menarik konsumen untuk melakukan pembelian. Sedangkan strategi yakni teknik atau cara khusus yang dilakukan untuk memimpin suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk itu, sebuah pemasaran di awal usaha sangat memerlukan yang namanya strategi. Berikutnya yaitu memahami kompetitor dan tingkat persaingan. Sebenarnya, hasil bisa didapat saat kita melakukan riset di pasar, yakni pada tahap kedua yang tadi. Namun hasilnya tidak akan maksimal, mengingat riset pasar lebih cenderung ke arah penentuan target konsumen, prediksi kemampuan produk untuk bertahan, dan merencanakan strategi yang bertahap. Selain itu, juga bisa menjadi landasan atau prediksi terhadap kualitas produk kita nantinya, supaya bisa dilakukan serangkaian renovasi dan inovasi untuk menyaingi mereka. Berikutnya adalah implementasi tahap produksi. Setelah komponen-komponen perencanaan usaha tersebut sudah diterapkan, selanjutnya adalah menjalankan beberapa tahap dalam proses produk. Hal ini penting karena hasil akhir yang akan dipasarkan harus sesuai rencana. Berikutnya adalah memantau pengembangan produk. Pemantauan terhadap pergerakan dan perkembangan produk kita di pasar sangat besar manfaatnya. Terhadap menerapkannya, kita bisa mengetahui apa saja yang jadi kendala dan kekuatan, sehingga bisa segera melakukan pembenahan dini. Berikutnya yaitu adalah rencana operasional dan manajemen.
Dua hal ini sangat penting karena lingkupnya sangat luas dalam perjalanan sebuah usaha bisnis. Rencana operasional dan manajemen akan menjelaskan bagaimana kinerja usaha kita agar tetap bisa eksis dan berkelanjutan, terutama sekali berfokus pada bidang logistik perusahaan. Yang berikutnya ini adalah sangat penting, yaitu perhitungan biaya. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan lancar adalah tugas yang penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan. Oke, pertanyaan yang kelima. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Ya, pastinya dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia itu banyak mengalami hambatan karena tidak bisanya bersosialisasi dalam menjalankan bisnis tersebut. Tapi tidak semua perusahaan atau bisnis mengalami kerugian yang sama. Ada beberapa perusahaan atau bisnis yang justru malah semakin untung karena adanya COVID-19 ini. Contoh kecilnya itu adalah perusahaan masker, hand sanitizer, dan e-commerce. Karena mereka semakin hari semakin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi karena adanya COVID-19. Pertanyaan yang keenam, sebutkan satu proses bisnis dan coba jelaskan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Oke, kita ambil contoh Gojek. Cara kerja Gojek untuk layanan ini pun terbilang mudah dan cepat. Kita bisa memesan layanan ini menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Ambil contoh Gojek. Jika dalam kerja Gojek untuk GoRide atau GoCar, akan ada 3 poin yang terikat dalam sistem kerja Gojek, yaitu driver Gojek, konsumen, dan pihak Gojek itu sendiri. Adapun cara-cara pemesanan Gojek. Yang pertama, konsumen dapat melakukan pemesanan Gojek melalui aplikasi yang terlebih dahulu, memasukkan alamat penjemputan dan alamat yang akan dituju. Konsumen juga dapat memilih metode pembayaran. Apakah ingin membayar dengan cash atau menggunakan GoPay? Informasi tentang tarif pembayaran akan otomatis muncul setelah kedua alamat tersebut terisi. Berikutnya yaitu aplikasi akan segera memproses pesanan tersebut dan menggunakan algoritma yang rumit untuk melakukan pencarian driver yang terdekat yang akan mengantarkan calon konsumen. Berikutnya yaitu lalu driver yang berhasil mendapatkan bidding berhak mengantarkan penumpang sesuai dengan alamat penjemputan dan mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dengan aman. Berikutnya, setelah sampai di tujuan, maka penumpang diharuskan membayar kepada driver. Jika pada saat pemesanan penumpang menggunakan metode pembayaran menggunakan GoPay atau uang elektronik lainnya, maka penumpang tidak harus membayar lagi.